Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik, kita berjumpa kembali dengan kajian holistik kita, masih dengan narasumber utama kita Pak Puji Hartanto yang membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatan di masyarakat yang dibahas secara holistik ataupun kaitannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang dibahas secara holistik dari segi kesehatan tentunya Pak Puji. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan ini Pak, antara manusia dengan cuaca. Dalam hal memang kita ketahui bersama cuaca sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kita semua manusia dan juga mungkin makhluk-makhluk yang lainnya. Untuk kali ini kita akan coba menyorot ini Pak terkait dengan masa peralihan karena mungkin saat ini juga terkait juga masa peralihan atau masa pancaroba, perpindahan atau persiapan memasuki dalam arti setelah meninggalkan musim hujan kepada musim terang. Yang pastinya ada perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan terkait dengan lingkungan Pak Puji, yang pastinya ini juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Dalam artian sedikit banyak cuaca mempengaruhi ketika. Dan ini gimana nih Pak Puji terkait dengan persiapan ya, dalam artian persiapan kita memasuki masa saat ini yang bisa dikatakan masa mendiding ya Pak Puji ya. Mendiding. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan supaya kondisi tetap fit, tetap sehat, dalam artian tetap enak beraktivitas terkait dengan mungkin aktivitas, makanan atau mungkin pola sehat yang seperti apa sih Pak Puji yang mesti kita persiapkan itu Pak. Ya. Jadi yang lalu kita pernah mereview ya masalah pancaroba, tapi dari waktu itu kan musim panas ya. ke musim hujan. Berarti ini sebaliknya. Nah, ini sebaliknya. Nah ini nanti saya kaitkan dengan fenomena kenaikan angka nanti penderita corona nanti. COVID, ya. Nah itu. Jadi masa ini adalah masa seperti awal munculnya corona. Berarti bulan berarti kan Desember memasuki ya, itu tahun kan baru ya. Musimnya seperti ini. Maka Anda bisa lihat itu. Kita bisa lihat herba yang dikeluarkan oleh orang Cina yang pertama itu tentang masalah corona itu terjadi pada musim peralihan. Musim di mana dari musim hujan menuju ke musim panas. Nanti gejala-gejalanya ada seperti itu. Jadi teman-teman ketahui ketika terjadi musim peralihan, jadi dari angin panas yang berasal dari Australia, gunung-gunung dari gurun pasir dari Australia itu masuk ke wilayah Asia, berarti akan menggeser curah hujan yang ada di sini. Maka terjadi perbedaan tekanan yang sangat besar di sini. Maka perbedaan tekanan itu akan menimbulkan apa? Nah, perbedaan tekanan ini akan menimbulkan kelembaban yang tinggi. Jadi perbedaan tekanan itu akan menimbulkan kelembaban, dan kelembaban itu juga akan menimbulkan, dari perbedaan tekanan itu juga akan selain menimbulkan kelembaban juga menimbulkan angin yang kencang. Maka kan sisa-sisa hujan itu kadang keluar, tahu-tahu siang terang panas sekali, sorenya angin, hujan angin. Nanti tahu-tahu malam terang panas sekali, paginya hujan, atau berapa hari panas terik terus hujan. Itu karena mau penghabisan. Nah, masa ini biasanya justru cuaca yang sangat ekstrem muncul baik di laut maupun di darat. Pohon bertumbangan, tahu-tahu banjir, terus tahu tanah longsor dan sebagainya. Padahal dari terang. Itu seperti itu. Nah, kemudian angin besar itu memunculkan orang nanti mudah masuk angin. Nanti kalau ini sudah sampai titiknya, ekstremnya, sebelum masuk ke musim kering, itu namanya mendiding, musim mendiding. Siangnya panas terik sangat menyengat, menjelang maghrib itu dinginnya luar biasa dengan angin yang kencang. Namanya angin dingin kering. Angin dingin kering. Angin sudah berangin, dingin kering. Maka yang diserang di permukaan, permukaannya dingin tapi dalamnya panas. Maka dia merasa haus, merasa tenggorokannya lengket, radang tenggorokan, tapi kedinginan.
Berarti dalamnya terasa panas tapi luarnya dinginan itu berarti. Iya, itu seperti itu akan muncul terjadi. Terus flu mulai muncul nih. Flu, banyak orang kena flu meler kanan kiri atau kiri saja itu seperti. Kemudian dia meriang tapi senangnya yang hangat, tapi dia pengennya yang anyep, tapi kalau anyep masalah, kalau minum yang hangat dia masalah. Minum hangat keringatnya keluar keringat banyak jadi sumuk. Tapi ketika dia jadi gerah kan, ketika minum dingin dia menggigil kedinginan. Serba susah. Kalau dia pakai jaket itu nyaman, tidak kena angin, tapi sumuk. Begitu buka jaket masuk angin. Nah, ini musim peralihan seperti itu. Nah, nanti angka orang sakit itu meningkat, terutama flu, influenza di musim panas, flu musim panas, ya angin panas itu. Tapi dengan dasar angin dinginnya masih ada. Nanti ada kelembapan di dalamnya. Nah kalau kita kan dulu 15H itu pakainya itu kayak musim-musim kayak gini. Nah ini nanti angka COVID akan naik lagi. Tapi dengan gejala yang berbeda. Apakah itu sama dengan awal-awal Pak? Bisa sama dengan awal. Jadi nanti gejalanya hampir sama, terus obatnya juga perpaduannya hampir kembali ke awal. Itu seperti itu. Nah nanti di musim berdiding, itu orang yang fisiknya lemah, itu banyak yang meninggal. Ini makanya musimnya penggali kubur panen. Jadi kalau di Indonesia itu 2 kali. Peralihan musim panas ke hujan, hujan ke panas, ini musim banyak orang meninggal. Tempat penggali kubur untuk panen. Nah, orang-orang yang fisiknya lemah, kemudian tidak menjaga dirinya, pola makan tidak jaga dan sebagainya, dia akan kena masalah seperti itu. Nah, ketika kena masalah seperti itu, nanti akan dikaitkan dengan COVID. Itu seperti itu. Sikit di situ. Awas arak potong. Wis dirambungi besisan. Itu seperti itu. Jadi persiapan kita adalah kalau herba atau obat atau jamu yang sifatnya mengusir angin dingin, membersihkan panas internal, itu terus membuang kelembaban. Tapi dosis antara membuang angin dingin dengan panas internal dan kelembaban ini harus pas. Kalau tidak nanti menonjol di tempat tertentu. Contoh ya, kalau kita bicara seperti ini, karena kita review tentang apa, ada tolak angin, antangin, terus bejo apa ya? Nah, 3 nih. Kalau pas hari ini cuaca kayak gini, ini tolak angin masuk gini. Begitu masuk musim panas, antangin yang masuk. Musim panas murni loh ya. Kalau bejo ini musim dingin. Itu karena dia juga kalau nggak salah nggak ada peppermintnya apa ya. Dia panas itu. Kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak ada dia musim dingin murni. Jadi nanti ini kalau ditarungkan nggak bisa. Ditarungkan nggak bisa. Kenapa? Ini dari lihat komposisinya, penggunaannya sesuai dengan pergerakan musim. Nah kalau kita melihat seperti ini, kita antisipasinya kan ramuannya akan berubah sesuai dengan perubahan musim. Nah, begitu, oh hari ini pergerakannya musim begini, berarti komposisi ramuannya kayak gini. Nanti insya Allah kita akan, kalau rumah udah jadi ya, kita akan ulas di dapur jamu kita. Nanti kita akan banyak ulas tentang bikin ramuan-ramuan dengan berdasarkan musim, situasi, dan sebagainya di dapur jamu. Ditunggu Pak Puji. Dapur jamu sang debu. Nah itu seperti itu. Nanti khusus masalah itu. Nah itu gambarannya kayak gitu supaya ini jelas. Itu. Terus itu kan kaitannya sama ini Pak, sama mungkin obat ya, atau herba atau jamu. Nah ini kalau kaitannya dengan makanan Pak, oh ya, yang itu yang mesti dikonsumsi ini secara prinsipnya seperti apa itu kan? Ya, kalau musim kayak gini kan berarti makanan itu harus yang sifatnya hangat tapi harus dicampur yang sifatnya mendinginkan. Berarti ada sayur, ada protein. Itu terus air putih ya harus banyak. Karena ini musimnya udah mulai kering. Kurangi kopi. Kalau teh itu kalau nanti terik
karena teh diuretik, maka teh tidak boleh terlalu banyak. Jadi teh sekali misalnya air putihnya harus banyak. Kopi sekali atau 2 kali tapi dosis kecil, air putihnya harus banyak. Karena ini musim panasnya itu di dalam panas, di luar panas. Tapi anginnya besar. Nah ini kalau kita makan buah terlalu banyak, tubuh kita dingin, minum es terlalu banyak, tubuh kita dingin, angin masuk. Angin akan masuk pasti. Dan orang itu mudah masuk angin. Makanya yang paling aman itu air putih. Karena dia air putih masuk, kemudian dipakai di tubuh, sisa buang. Katalis lah. Itu masuk untuk fungsi-fungsi pelumasan. Dan begitu selesai dia dibuang, masuk kayak gitu. Jadi tidak membebani. Tapi kalau jus, air buah dan sebagainya itu dia ngunci di dalam. Berbeda dengan air putih. Nah ini yang harus dipahami. Oh saya minum air, ada air jus ya beda. Karena dia punya zat yang dari tanaman, dari buah dan sebagainya yang berfungsi di dalam tubuh. Ya. Kalau air putih enggak kan? Mempengaruhi karakter itu. Air sebagai pelarutnya ya. Ya, begitu sahabat telisik ya terkait dengan persiapan kita ya di dari musim hujan menuju musim panas ya. Dan nanti juga terkait dengan ini apa? Penyakit-penyakit yang tadi sudah disampaikan Pak Puji. Jadi jaga tetap tubuh, tetap fit ya, yang pastinya dengan makanan sehat, dengan aktivitas yang sehat. Terus sama satu lagi Pak Puji, ditunggu untuk apa tadi? Dapur dapur. Jamu. Yang pastinya akan banyak informasi yang bisa kita dapat terkait dengan peracikan jamu-jamu itu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.